Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fulvinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun berada saat ini. Senang sekali bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersama kembali menyatukan hati untuk beribadah kepada Tuhan lewat persekutuan doa pagi saat ini. Mengawali ibadah kita, marilah kita teduhkan diri kita sejenak untuk memusatkan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, betapa kami boleh bersyukur dan berterima kasih kehadapan-Mu atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan atas diri kami yang kami rasakan dan alami dari hari ke hari. Dan sebentar kami akan bersama merenungkan dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, kuasa dan pimpinan-Mu yang memandu dan membimbing kami agar kami boleh mengerti dan memahami dengan benar akan sabda Tuhan yang akan disampaikan. Khususnya bagi kami yang akan menguraikan sabda-Mu ini, tuntunan Roh Kudus kiranya menerangi diri kami sehingga seluruh pemberitaan firman-Mu ini dapat dinyatakan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Akhirnya kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, marilah terlebih dahulu bersama kita muliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema bersyukur dan bersyukur. Nats yang mendasarinya diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, Bu Tini adalah seorang janda miskin yang tinggal sebatang kara di rumahnya di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Dia menafkahi hidupnya dengan mencari kayu di hutan. Setelah terkumpul cukup banyak, Bu Tini membawa pulang kayu-kayu yang diperolehnya, dipilah-pilahnya, dijadikan beberapa ikatan, dan kemudian berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk dia jajakan dan jual kepada orang-orang desa yang mau membelinya untuk dijadikan kayu bakar. Sekalipun hidupnya susah, Bu Tini selalu tampak ceria, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Dia mensyukuri hidupnya dan selalu berusaha mencukupkan hasil yang dia dapatkan setiap harinya untuk menunjang kebutuhannya. Para tetangganya seringkali merasa iba dan sesekali mengirimkan makanan ke rumah Ibu Tini. Pada suatu hari, salah seorang tetangga Ibu Tini, seorang ibu sesama lansia, mampir ke rumahnya sambil membawakan kue. Mereka ngobrol, dan di tengah-tengah pembicaraan itu, ibu tetangganya itu bertanya kepada Bu Tini, apa rahasianya bahwa Bu Tini bisa bertahan dan selalu bersukacita dan bersyukur dalam kondisinya yang sedemikian. Lalu Bu Tini mengajak ibu tetangganya tersebut ke ruang makan. Di sana ada sebuah lukisan tergantung pada dinding yang menggambarkan seorang ibu lansia sedang berdoa, melipat tangan, menutup mata, dan bersujud syukur. Padahal di hadapannya di atas meja hanya terdapat sepotong roti dan segelas air putih. Bagaimana dia dapat bersyukur? Dengan tersenyum, Bu Tini menunjuk objek lain dalam lukisan tersebut, yaitu sebuah Alkitab. Lukisan itu begitu menginspirasi Bu Tini. Dia jelaskan, Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup, yang selalu menguatkan, menghibur, memberi petunjuk pada dirinya, sehingga ia mampu bertahan dan bersyukur. Sahabat, nats yang menjadi perenungan kita hari ini menyatakan bahwa bersyukur harus dilakukan dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam susah maupun senang, dan itu merupakan kehendak Allah. Begitulah nats dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Seperti juga lagu yang telah kita nyanyikan tadi, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bersyukur adalah sikap yang harus selalu direnungkan dan dikembangkan dalam kehidupan Kristiani. Bersyukur adalah juga suatu sikap yang memuliakan Allah. Mudahkah bagi kita untuk selalu bersyukur? Sangatlah bisa dimengerti apabila ada orang yang bersyukur karena keadaannya baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja. Kehidupan keluarga harmonis, usaha pekerjaan lancar. Tetapi bukankah kehidupan ini ibarat mengarungi lautan? Bila hidup ini tenang, tanpa gelombang, memang mudah bagi kita untuk bersyukur. Tetapi bagaimana saat kita dalam keadaan sulit, banyak masalah, kecewa, seakan-akan hanyut dalam gelombang yang ganas? Mampukah kita tetap bersyukur dan memuliakan Allah? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bersyukur dan memuliakan Allah dalam kondisi apapun? Rasul Paulus dalam kitab Kolose 2 ayat 7 mengatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus berarti kita harus selalu memusatkan diri kita dan apa yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kita harus selalu bertumbuh, semakin hari semakin teguh dan kokoh dan kuat. Karena itu kita harus bisa menghindari timbulnya kepahitan dalam derita. Sebagai anak-anak Allah yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita harus dapat menjaga dan merawat hidup kita. Makin lama, makin teguh. Itulah yang membuat kita mampu bertahan dan dapat bersyukur. Dalam kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Artinya, iman dan perbuatan itu selalu dirajut bersama, selalu berjalan seiring, sejalan, sehingga dari keduanya, di mana kita bertemu dengan yang satu, kita juga bertemu dengan yang lain. Lalu apa hubungannya dengan bersyukur? Iman yang benar menghasilkan syukur, dan syukur itu menyatakan diri dalam perbuatan. Bersyukur adalah benang merah yang menghubungkan hati dan tangan. Maksudnya begini, apa yang keluar dari hati yang bersyukur memberi kekuatan kepada tangan untuk bertindak dan berkarya. Sebagai pengikut Kristus, kita sering mengatakan, Tuhan, Kau kan tahu bahwa di dalam hatiku aku selalu bersyukur. Tetapi seringkali kita tidak menyatakan dalam perbuatan. Lalu mana syukur kita? Bersyukur tidak tergantung pada hal-hal yang menyenangkan, tetapi pada iman. Pada masa-masa Minggu Advent menyongsong Natal ini, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita membangun pola hidup bersyukur? Setiap kita yang sudah lahir baru, hendaklah kita hidup dengan semangat bersyukur kepada Allah, khususnya karena keselamatan yang telah diberikannya melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya apa yang kami peroleh melalui persekutuan doa pagi hari ini boleh meneguhkan pengenalan kami kepada Tuhan dan semakin mengokohkan pertumbuhan iman dan kehidupan rohani kami di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan kehidupan umat-Mu, keluarga kami, dan segenap sahabat-sahabat kami. Dikau limpahkan kepada mereka kesehatan yang baik, dikau topang usaha pekerjaan mereka, agar dapat mencukupkan kebutuhan hidup keseharian mereka. Dikau pelihara relasi mereka dengan Tuhan dan sesama, agar mereka terus bertumbuh dalam ikatan cinta kasih, sehingga sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa menaungi kehidupan mereka. Kami juga mengingat akan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyongsong Pilpres tahun depan. Jagalah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat saling mengerti dan saling memahami satu sama lain untuk dapat mendukung kepentingan bersama dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga dapat terwujud suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dan sentosa. Demikian pula kami ingin mendoakan kondisi di belahan dunia lain di mana terjadi kecamuk perang yang belum mereda. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh meredam situasi yang terjadi sehingga berbagai kekacauan dan kemelut
yang ada boleh teratasi. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan dan pelayanan kami hari ini agar berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.